Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bin Nadil Futuh wal Munawwar Rusuh Usul Hijazatul Rutab. Ya Allah nahsan mawzul hada. Wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du la hawla wa la quwata illa billah. Masih kita membahas seputar ulama. Kemarin kita bahas tentang kesimpulan Sayyidina Al-Imam Hatim selama ngaji 33 tahun. Beliau Sayyidina Hatim ini ulama yang dari Ajam, bukan orang Arab. Bahkan ngomongnya ini terbata-bata, tapi tidak berdebat untuk urusan agama kecuali selalu menang. Maka ada orang bertanya kepada beliau, ya Imam, Anda ini yang kayak gitu ngomongnya aja gagap, tapi kalau debat selalu menang urusan agama. Dan Anda bukan orang Arab. Maka kata beliau, kunci kemenangan yang saya peroleh di dalam berdebat ada 3 hal. Apa itu? Afrah idza asaba khasmi wa hazan idza akhta. Yang pertama, saya ngerasa seneng kalau dalam diskusi perdebatan satu masalah yang benar adalah lawan saya. Masya Allah. Tapi sebaliknya saya akan susah kalau lawan saya keliru. Perhatikan. Ini debat ini bukan urusan nafsu, padahal berdiskusi untuk urusan agama, melepaskan diri daripada nafsu. Jadi kalau saudara lawan saya kok dia keliru, saya susah. Tapi kalau dia benar, saya senang sekali. Ya. Wahafat nafsi al-ajal alaih. Taib. Itu. Nah, berarti dari sini perhatikan bahwa beliau itu yang alim, yang tidak ngomong kecuali menang, tidak berdebat kecuali menang, namun beliau tidak pernah bersandar kepada dirinya sendiri. Bersandar kepada siapa? Allah. Beliau tidak pernah membela dirinya sendiri. Kepingin dianggap hebat dan sebagainya, tidak sama sekali. Beliau melepaskan daripada semua hal itu sehingga beliau selalu menang. Taib. Banyak sekali ulama-ulama itu yang didatangi sama beliau kalau bahasa kita dikritik. Ya. Bahkan pernah beliau masuk kota Madinah, yang di situ ada makam Nabi Muhammad SAW. Karena memang dia ulama, maka disambut oleh penduduk Madinah. Maka ketika beliau disambut, beliau bertanya, ini kotanya siapa? Kota apa ini? Hadza Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya ini Madinah. Ya ini Madinah Rasulullah SAW. Maka kata beliau, oh ini Madinah. Iya. Istananya Nabi di mana? Saya mau pengen sholat 2 rakaat di sana. Maka dijawab, Nabi nggak punya istana. Istananya para sahabat mana? Saya pengen sholat. Maka dijawab, para sahabat nggak punya istana. Hanya saja mereka punya rumah yang sederhana, punya rumah yang hanya cukup sementing nggak kepanasan, dia nggak kena air hujan ini. Oh gitu Nabi dan para sahabatnya. Lah kok ini saya lihat begitu megah dan sebagainya. Wah ini berarti bukan Madinahnya Nabi, ini Madinahnya Firaun berarti ini. Ini kendel-kendelan nih Sayyidina Hatim. Nah, akhirnya ditangkap sama masyarakat. Oh ente ngomong ngawut ini. Ini Madinahnya Nabi, kok ente bilang Firaun? Ditangkap, diaturkan kepada pemerintah saat itu, residennya. Maka kata Hatim, sebentar dulu, la ta'ajal alayya, jangan kemudian saya langsung dihukum. Saya kan cuman rajulun a'jamiyun gharib. Saya ini orang-orang ajam, bukan orang Arab, saya orang asing. Saya masuk ke sini, saya bertanya ini sebagainya, diceritakan semuanya tadi. Ya. Kemudian belum mengatakan walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau seandainya Nabi disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai uswah, lantas kalian yang rumahnya kayak gini, kotanya yang kayak gini, ini uswahnya ke siapa? Kepada Nabi apa kepada Fir'aun misalkan? Masya Allah, memang beliau tuh lebih menampilkan kesederhanaan. Akhirnya kemudian belum mengatakan, tahukah kamu siapa yang membangun rumah pertama kali dengan gamping dengan bata itu? Pertama kali adalah Fir'aun. Alhasil kata Al-Ghazali, tazayyun, menghiasi rumah, menghiasi sesuatu itu laisa biharam, memang bukan haram. Tapi tidak ngikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan haram. Ya, bukan haram. Cuman khawatirnya nanti fokusnya kepada urusan tersebut. Ya. Nah, sehingga dia lupa secara hakikatnya. Kemudian khawatirnya lagi untuk menggapai daripada tazayyun tadi, bermewah-mewahan dan bermegah-megahan tadi, nanti khawatirnya sampai terjerumus kepada perkara yang haram, harus maksiat, harus bermuka dua, harus ini, harus itu, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya di situ. Masyaallah. Yang jelas Sayyidina Hatim memang ulama yang luar biasa, yang lebih mempromosikan tentang kesederhanaan. Kemudian termasuk daripada seharusnya yang dilakukan oleh seorang ulama adalah ayaguna munqabidan anisalatin. Dia kalau kumpul dengan para pejabat itu harusnya enggak semangat. Munqabid, inqibat itu mengkerut, enggak ada gairah. Harusnya seperti itu. Ini kalau ulama. Apa salahnya si pemerintah kalau harusnya enggak semangat? Kenapa? Perhatikan. Ada banyak yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali. Kalau kita bicara pemerintah, sebenarnya pemerintah enggak ada masalah. Nabi mengatakan sab'atun fi dhilli arsyillah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antara 7? Imamun adil, pemerintah, presiden, pengatur negara tapi yang adil.
Kalau adil nggak ada masalah. Malah termasuk salah satu 7 golongan yang dapat naungan daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Nabi juga mengatakan la yaumun min imamin adil afdal min ibadati sittina sanah. Satu hari waktu yang dimiliki seorang pemimpin yang adil itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Luar biasa imam adil. Bahkan dalam riwayat yang lain salasah man kana doa mustajab, 3 golongan doanya mustajab. Siapa? Di antaranya adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Banyak hadis yang bagaimana memuji kepada seorang pemimpin, seorang pemerintah. Mereka doanya mustajab, mereka dapat naungan daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Seharinya lebih utama daripada 60 tahun ibadahnya daripada seorang yang tidak menjadi pemimpin dan jadi pemerintah. Banyak sekali. Bahkan memang agama ini nggak bisa lepas daripada pemerintah. Ad-din us was sultanu haris. Agama itu pondasi. Pemerintah itu sebagai penjaga daripada rumah yang dibangun dengan pondasi. Wa mala ussalahu famahdum. Rumah yang dibangun enggak ada pondasi segera roboh. Ya, wa mala harisalahu fadha'a. Rumah yang udah dibangun tapi enggak ada penjaganya akan segera hancur juga. Berarti dari sini mereka berdua enggak bisa lepas sebenarnya. Cuman ya karena hal-hal negatif yang terjadi ketika berkumpul sama mereka, para salatin, para pemerintah, maka harusnya seorang ulama itu mengkerut, nggak ada semangat kepada mereka. Ya, harusnya dia mungkin lari, karena kita tahu ya dunia itu hulwun khadirah, dunia ini manis dan juga hijau. Iya, kayak rumput rupanya hijau, menyenangkan, manis, semuanya suka. Ya, sementara kendali daripada dunia ada pada pemerintah. Membawa kepada mereka, maka dikhawatirkan ya kita maksa diri untuk cari ridha mereka, supaya mereka condong kepada kita, dan sementara kita tidak mau berpikir ternyata mereka zalim. Kalau condong sama orang zalim, merasa senang gabung sama orang zalim, bahkan dongane muka-muka panjang umur. Jangan amin dulu ini. Dongane wong zalim panjang umur, Pak. Jangan amin. Orang dolim Anda doakan panjang umur, sama berarti Anda suka di atas dunia ini selalu ada orang menentang kepada Allah. Jangan amin. Allah. Ya, berarti wa 'alal jumlah kata Abu Al-Ghazali fa mukhalatatuhum miftahun lisyurur. Bergaul kepada orang-orang yang dolim, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang memanfaatkan jabatannya adalah sebagai miftah, pembuka kepada keburukan. Nah, sementara ulama akhirat itu harus selalu pakai jalur ihtiyat. Harusnya dia menjauhi. Ya, maka dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan man atas sultan uftutin. Yang mendatangi kepada pemimpin akan terfitnah. Atau minimal kalau dia berbuat ingkar kita diam. Kalau dia berbuat mungkar kita diam. Kalau mereka berbuat salah kita nggak berani ngomong. Ya, ini bahkan dalam Nabi berkata gini, al ulama umana ur rasul. Tidak nanggung-nanggung ya, ulama itu umana ur rasul. Ulama itu sebagai orang yang dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi, malam yukhalitu, ya,
malam yukhalitu as-sultan. Ulama adalah orang yang dipercaya oleh Nabi untuk ngurus daripada umat ini, malam yukhalitu as-sultan, selama dia tidak bergabung kepada para pejabat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau dia berbuat hal itu, faqad khanu ar-rusul, sungguh dia telah mengkhianati kepada Nabi. Fahdaru wa'tazilu fahdaruhum wa'taziluhum. Ini perintah Nabi, berhati-hati gabung dengan ulama yang model kayak gitu. Wa'taziluhum, kalau pengen selamat memisah kepada ulama yang model kayak gitu. Tadi udah kita bahas, kalau pemimpinnya api nggak ada masalah, doanya mustajab, seharinya lebih baik daripada apa? 60 tahun, daripada ibadah 60 tahun. Tapi kalau dia zalim, tapi kalau dia koruptor, dia angel wis, angel ngedah mawon. Iya. Loh, berarti di ini sekarang nggak ada orang baik, masih banyak orang baik. Nabi berkata, la tazalul ta'ifah min ummati dhahiri ana 'alal haq. Selalu, setiap saatnya masih ada Pak golongan daripada umatku akan terus menyuarakan kebenaran. Berarti bumi ini nggak pernah kosong daripada orang baik. Jangan khawatir. Masya Allah. Oleh karena daripada itu, syirarul ulama, kata Nabi, alladzina ya'tunal umara. Syirarul ulama, saele-ele ulama sing mendatangi pemimpin. Wa khiyarul umara ya'tunal ulama, saapi-api pemimpin sing mau datang kepada ulama. Kalau mereka datang kepada ulama, kita nasihati, berarti mereka adalah pemimpin yang bagus. Tapi kalau ulama datang ke mereka, biasanya punya hajat. Nggih. Nggih napa raro? Duka ngono nggih. Ditekoki malah nesu duka. Perhatikan ini. Jadi kalau pemimpin yang bagus, pemerintah yang bagus itu yang mau datang ke ulama, minta nasihat, minta pendapat. Bagus, tapi kalau ini kita mau buat kebijaksanaan kayak gini, tolong ya Ustadz dicarikan dalilnya. Kalau ini bukan minta pendapat namanya. Ya. Masya Allah. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, angel nggih dadi ulama niki. Angel lho mboten, Pak? Angel, Pak. Condong karo mereka enggak boleh. Datang ke mereka enggak boleh. Ya, banyak fitnah. Lihat ini, ada salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyidina Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ini sahabat Nabi yang dikatakan doanya mustajab. Nabi berkata kepada Sayyidina Sa'ad, ya Sa'ad atib tu'matak tustajab laka da'watuk au kama qala. Hei Sa'ad, lek mangan ki sing halal tenanan, maka doanya kamu akan mustajab. Beberapa kali Sayyidina Sa'ad itu difitnah, diadu, datang ke Sayyidina Umar waktu itu menjadi khalifah. Maka bilang angkat tangan, kalau memang dia benar, hukum saya. Tapi kalau dia menfitnah, maka panjangkan umur dia dalam kondisi fakir miskin. Akhirnya orang tersebut tahu dah, sampai tuwek umure dawa gak mati-mati dalam kondisi fakir
miskin. Jalan ke sana ke sini enggak punya apa-apa, wis sepuh lagi. Maka ada orang bertanya, "Anda kok sorone dawa, Pak?" Apa jawabnya? "Saya kena doanya Sa'ad ibn Abi Waqqas." Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas itu prinsipnya kuat. Ya. Dikatakan sama Sayyidina Hasan dulu ada seorang lelaki kidam fil Islam, masuk Islamnya adalah jajaran pertama. Wa suhbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia sahabat Nabi. Ya. Siapa? Yang dimaksud adalah Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wa kana la yakhsha salatin wa yanfar anhum. Karakter Sayyidina Sa'ad itu selalu lari daripada pemerintah. Faqalahu banuh, maka para putranya berkata, "Abah, yati haula man laisa huwa mislak fis suhbah wal gidam fil Islam. Falau ataitahum." Loh, banyak Abah, kata anak-anak Sayyidina Sa'ad, orang yang secara jasa Islamnya tidak seperti panjenengan. Anda lebih dulu, Anda jasanya banyak, tapi mereka datang kepada pemerintah. Kenapa Anda tidak? Iya. Maka kata beliau, "Ya bunai, atiji faqad hata bihal gaum." Saya tidak mau ikut-ikut bergabung rebutan kepada sebuah bangkai yang sudah banyak kaum ada di samping untuk berebut. Terus, fa wallahi la in istata'tu la usyarik la syaraktuhum fiha. Kalau saya mampu, saya mau, saya bisa. Maka kata anaknya, "Galu ya abana idzan nahlik huzal." Kalau kita enggak mau bergabung, kita bisa mati kurus dong. "Gal ya bunai la namut mu'min mahzul." Wahai anakku, saya jadi orang mukmin mati dalam kondisi kurus, ab ilayya min an amut munafik samin. Lebih aku sukai daripada saya jadi orang munafik mati dalam kondisi gemuk. Dalam cerita ini memang maaf, la yaslam minan nifaq nanti. Yang bergabung kepada mereka seakan-akan sulit selamat daripada kemunafikan. Memang ini adalah fitnah bagi seorang ulama, ujian bagi seorang ulama. Apalagi maaf, kalau ada ulama lahu kalamun maqbul wa kalamun hul. Kalau ada ulama itu omongannya bisa diterima dan omongannya manis. Orang yang bisa ngomong manis hati-hati. Kadang-kadang omongan itu bisa menjebak kamu untuk masuk di sana di sini. Karena kamu merasa bisa diterima di sana di sini, hati-hati. Kalau keliru daripada niatnya. Masya Allah. Oleh karena daripada itu, ini kalau kita ikut Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali jelas-jelas mereka lebih memilih hati-hati, ya, menjauh daripada para pemimpin. Loh, kita lihat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz jadi pemerintah yang dikatakan keadilannya luar biasa. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Kalau para khulafa rasyidin beda. Nabi mengatakan, "Yali ala hadhil ummah an-nubuwah war rahmah summa khilafah war rahmah." Yang akan mengatur umat ini pertama kenabian. Yang akan memimpin umat ini adalah nabi penuh dengan rahmat. Kemudian setelah itu adalah para khulafa, para khalifah, tapi demikian. Kemudian kata Nabi, "Summa malikun adud." Baru setelah itu adalah para pemimpin, para raja yang menggigit. Nah, kalau mereka para khulafa beda lagi. Para khalifah, khulafa rasyidin beda lagi. Ya, artinya memang sulit ya menjadi seorang ulama. Dia bagaimana dia harus benar-benar tidak pernah kompromi kepada kemungkaran.
tidak pernah kompromi kepada maksiat, tidak pernah kompromi kepada orang-orang yang mensetujui daripada itu maksiat. Tapi sebenarnya dikatakan ad-din was sultan tauma'an, agama sama pemerintah itu seperti saudara kembar, selalu berkaitan. Kita lihat saudara kembar itu, anak kembar itu, kadang-kadang satunya sakit, satunya juga ikut sakit. Selalu berkaitan sebenarnya. Memang sampai dikatakan, innallah idza aslahal imam aslaha al-ibad wal bilad. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuat para pemimpin itu baik, takwa, membela agama, melindungi yang terzalimi, membasmi daripada orang-orang yang zalim, maka aslahallah al-ibad wal bilad. Maka Allah akan memperbaiki kondisi al-ibad, hamba, masyarakat, wal bilad, dan itu negara. Masyarakatnya damai, tenang, negaranya makmur. Terletak kuncinya kepada seorang pemimpin. Bahkan para pemimpin Anda itu dapat doa khusus dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma, kata Nabi, man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bih. Ya Rabb, siapa yang mengatur urusan daripada umatku ini, kemudian dia bisa lembut, dia bisa adil, dia tidak membela orang-orang yang zalim, yang dibela adalah kebenaran, yang dibela adalah rakyat yang tertindas, ya, tidak membela yang zalim, tidak memanfaatkan jabatan dan sebagainya, sehingga dia lembut kepada umat ini. Kata Nabi, farfuq bih, maka lembutlah engkau kepadanya. Bahkan dikatakan dalam satu doa, yadullah alal amir malam yajur, kekuatan Allah senantiasa diberikan kepada para pemimpin. Kekuatan Allah diberikan kepada siapa? Para pemimpin. Malam yajur, sebelum kalau dia tidak berbuat jahat. Fa idza jara rafa'allahu yadah. Tapi kalau dia jahat, nakal, kekuatan dari Allah maka dicabut dan diangkat. Dari beberapa keterangan tadi, golek pemimpin sing wadil sing ra jahat ngono piye Pak kira-kira? Iso napa mboten iso? Iso, aja men mboten iso lho nggih. Angel apa skecol? Lek gelem apik sedinane wis luar biasa. Tapi lek kadung elek yo nanggung dosa kathah. Nggih napa nggih? Misale ngowahi perizinan tempat-tempat maksiat, entuk bagiane napa mboten? Angsal bagiane napa mboten? Umpama sampean dadi bupati, tempat maksiat tutup, saged mboten? Saged tapi sampeyan ora dipilih paling ya. Saged napa mboten? Bisa Anda mampu. Cuman kadang-kadang batin lah ya. Lagi lah misalnya presiden ulama langsung kan langsung ditutup kabeh gitu misalnya ono. Nyapa ulama kok gak gelem mangkring menjadi pemimpin? Kan kok langsung berdakwah, ngoten nggih? Sing dibiayai adalah tempat-tempat ibadah.
Ora mek misale sepak bola tok misalipun dibiayai, diragati, dikene lapangan. Pengajian dikene lapangan apa mboten? Halo. Pengajian dikene lapangan apa mboten? Pengajian kan sing pantes dengan sorot gedang ngoten niku nggih. Kalau seandainya saya dengan misalnya ulama ngoten nggih. Saya jadi presiden, wah nanti pengajian saya buatkan tempat khusus. Bahkan yang hadir kita siapkan mobil-mobil gratis. Ini Ramadan ketorannya warung tak tangkap. Ngerokok kelipas-kelipus ceplos di penjara misalnya pun. Bisa betul Pak? Hah? Apa iso lek sampeyan ganti bolo? Sama jadi pemimpin mau seperti itu kalau nggak punya teman berat. Nah kenapa? Nabi itu tidak sekaligus raja aja. Nabi yang jadi raja cuma satu, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Daud ayahnya. Kenapa Nabi Muhammad tidak jadi raja? Kenapa? Kalau dulu para sahabat Sayyidina Umar, Khulafa Rasyidin, ulama sekaligus jadi pemimpin. Tapi zaman berikutnya kenapa mereka tidak sekaligus menjadi presiden misalkan? Fitnahnya terlalu besar. Nyun sewu, mireng napa mboten bahasan. Dhisik sadurunge jabat wonge kenceng bar jabat. Nanti mireng napa mboten? Kok siji loro apa kathah? Hah? Dhisik iki mudeni santri ya, bahasa dadi mudin malah rada apik, tambah apik napa tambah beda? Memang berat Pak, fitnahnya besar. Makanya tadi Al-Imam Ghazali menggarisbawahi wa tariqatul ulama al-ihtiyat. Ulama itu jalannya lebih memilih dengan metode hati-hati. Kenapa? Karena sudah ulama itu panutan. Kalau dia keliru, yang ngikuti juga ikut keliru. Makanya selalu pakai metode apa? Hati-hati. Lah kalau seandainya Anda bisa tidak terpengaruh, tetap ya nggak ada masalah. Malah justru mungkin bahasanya gini para rawuh. Kalau Anda tidak pakar, minimal Anda menyiapkan orang-orang yang memiliki wawasan agama atau orang-orang yang ahli sholat, orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka ada di kursi-kursi daripada para DPR, di ini sebagainya. Untuk apa? Ya tentu untuk mengamankan. Gimana bagi? Kita dukung nggak ada masalah. Tapi misalnya ulama, ojo sampai saya nyemplung. Rada bahaya niku mengki. Ini lihat kata Imam Ghazali, lihat ini. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sing jelas para rawuh, dunya niki mesti tetep enek wong sing apik. Aja sampai sampean ngomong, "Pah iki kaya golek perkara halal iki enek kaya." Saman muni-muni sing panggah mangan. Berarti ki saman mangan perkara sing mbok yakini haram. Jangan berkata seperti itu. Al halal bayin wal halal haram bayin. Halal jelas, haram juga artinya pasti tetap ada yang halal, ada yang haram. Mungkin kalau akhir zaman halal itu rada angel, mungkin. Demikian jangan pernah mengatakan wis iki donya kene wong apik iki, elek kabeh iki. Kiai sing apik-apik entek. Sing enak garis sing kiai sing ra genah-genah kuwi misalipun. Jangan berkata seperti itu. Ya, jangan berkata seperti itu. Dikatakan itu tadi pasti selalu akan ada umatku yang akan terus menampakkan kebenaran. Dia tidak takut, tidak dibuat getar oleh siapapun hingga penguasa dan sebagainya.
hatta ya'tiya amrullah. Hal itu terus terjadi, ada orang baik, orang yang membawa kebenaran sampai hari kiamat. Wahum ala dzalik, dan mereka tetap dalam kondisi itu. Bahkan dikatakan la tajidanna ibnu Maryam qauman min ummati. Ibnu Maryam siapa? Sayyiduna Nabiullah Isa yang nanti akan diturunkan di akhir zaman. Kalau sudah maksiat merajalela, beliau turun. Dalam kondisi itu kata Nabi, sungguh Ibnu Maryam pasti masih akan menemukan sebuah kaum daripada umatku, kata Nabi. Ya, hum ka hawarihi, mereka seperti hawari daripada Nabi Musa alaihissalam. Masih ada orang-orang baik dan banyak. Cuman kadang-kadang kita aja yang nggak tahu. Taib, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalau Anda mencari guru yang soleh masih banyak. Kalau Anda bisiddiq dengan kejujuran, dengan kesungguhan, pengen ditemukan dengan mereka, Allah akan temukan kepada Anda. Yang jelas, jangan pernah berpihak kepada kemungkaran. Aja melok dukung kepada maksiat. Senajan ora gabung entuk bagiane. Jangan pernah ridho kepada maksiat. Kalau mengatakan kita belum bisa, kalau seandainya Anda belum bisa, kita belum bisa, ya sudah bilang nggak bisa. Tapi jangan pernah ridho. Aku iki ngedoi kaya kuwi iki ya ora iso. Ya. Tapi jangan pernah ridho. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau masalah itu semakin sulit, maksiat di mana-mana, umumnya orang keliru, umumnya orang mendukung daripada kebatilan dan sebagainya. Anda tetap yastaqim, Anda tetap lurus. Nabi pernah mengatakan, maka Anda seperti khamsina minas sahabah, seperti 50 daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Memang berat, tapi pahalanya besar. Dah, berarti kita ambil sebuah kesimpulan. Tidak mungkin negara berdiri tanpa ada pemimpin. Bahkan dikatakan apa itu pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada negara tanpa pemimpin. Kenapa? Nggak mungkin sebuah negara nggak ada pemimpin. Cuman urusannya kalau dia zalim, kita jangan pernah bergabung. Karena Nabi mengatakan sayati alumati umara yakdibun wa yadlimun. Faman sadaqa ala kidbihim wa ana ala dhulmihim falaysa minhi walastu minhu walam ya'ti alayil haud au kama qala. Akan datang kepada umatku itu seorang pemimpin yakdzibun, berdusta, wa yadlimun, suka berbuat zalim. Faman a'ana ala dzulmihim, yang membantu kezalimannya, yang membenarkan kedustaannya, kata Nabi, walastu minhu, aku tidak termasuk daripada dia dan dia tidak termasuk daripada aku. Walam ya'ti alayil haud, dan dia tidak boleh mendatangi telaga Kausarku. Tapi kalau ada pemimpin yang seperti itu, enggak menolong kepada kezalimannya, tidak membenarkan terhadap kedustaannya, maka kata Nabi, aku termasuk seperti dia sebagian daripada aku, dan dia saya izini untuk mendatangi telaga Kausarku.
Semoga kita termasuk orang yang bisa mendatangi Telaga Kausar Nabi Muhammad SAW. Sudah, pokoknya nggak perlu kita membenarkan kedustaannya, membantu daripada kezalimannya. Yang kita bantu, kita tidak pernah memilih pemimpin kecuali berharap dengan Islam berjaya. Sudah, nggak lebih daripada itu. Jangan memilih pemimpin mergo amplope, ngoten nggih. Kowe piro? 100, kono lewani 5 juta. Halo. Ojo ngene, Pak. Ya ojo. Apa nek sampean santriku 5.000 kok. Ya 5M berarti. Masya Allah, jangan. Maron fatwa karo santrine, lek gak milih kaya sing tak pilih, ora tak aku santri donya akhirat. Terus piye iki akhire? Kiai ini muni ngono mergo berentuk 5. Halo. Terus sebagai santri sampean ya ta'ah wa sam'ah lho piye? Perhatikan di sini. Ya Allah, fitnah, Pak. Wis lek ngomongni duit fitnah, ngomongni jabatan inggih fitnah. Ya. Lantas bagaimana? Misalkan guru kita seperti itu, misalkan guru kamu itu yang mengenalkan kamu kepada Allah. Yang buat kau kenal kepada Allah, dekat kepada Allah, itu guru kamu. Kalau enggak ya bukan. Bukan sekedar dia ngajari ilmu nahwu, ilmu fikih saja yang menggandeng tangan kamu kepada Allah. Kalau memang dia seperti itu, sandalnya bisa di kepala kita. Tapi kalau dia tidak seperti itu, ya sudah. Masya Allah. Oleh karena daripada itu, kita ini punya ilmu, punya otak. Kita bisa membedakan al-haq wal batil, jangan asal-asalan. Nah, insyaallah, insyaallah. Abot nggih. Nganjak ngaji masalah ini ra sing guyu blas iki kan. Abot tok iki sini. Insyaallah, insyaallah. Ya, memang swarga niku lek endeng duduk swarga nggih. Lek endeng bocor swargane. Lumutan nek curune ngene. Nah, maka daripada itu ya bismillah. Tidak ada yang berat kalau Allah berikan kepada kita kemudahan. Ya minta aja kepada Allah. Justru ketika kita merasa wah abot ya, kaya iki iso nglakoni, kaya aku enggak mampu, saat kita seperti itu justru Allah kasih kekuatan kepada kita. Tapi justru jangan bahasanya ramadok, jangan seperti itu. Ya ini bahasa memang seperti itu, jangan bilang enggak madok. Kalau enggak madok iki bahasa niki berarti kitab ihya ki sing bahasa rapat penak iki disuwae diganti ya. Jangan Anda nanti seperti orang Yahudi nanti. Gak seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad, maca kitab Taurat kok bahas Nabi Muhammad disuwek sak lembar, disuwek telung lembar. Sesuk buka aneh ana bahasane disuwek malih. Sesuk diwaca buka kitab Taurat ana bahas Nabi Muhammad disuwek meneh. Akhirnya malih meneng karo denger-denger. Iki ben buka Taurat to bahas Muhammad. Iki ben buka bahas Muhammad tak suwek bahas Muhammad. Iki engko iso-iso sak kitab Taurat bahas Muhammad tak suwek kabeh iki engko. Akhirnya justru malah dia iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, Pak. Yo ngene iki jenenge manusa, Pak. Kaya awake dhewe niku lho ya ana sing lemes. Ya ana sing kaku jenenge belung ngene mboten. Lemes kabeh, awakmu ora nek belunge apa iso mlaku nglimpruk, Pak. Nggih napa nggih? Kalau sampean ning ngono mangan iki legi kabeh ya gak enak ya nek sing pedes, Mbah. Barang harus rada nyengak-nyengak titik. Ya niki pembahasan iki kadang-kadang sampean ngaji dilem salangkah untuk ibadah sawu. Salangkah ibadah seperti apa? 1 tahun misalkan kadang-kadang dilem kadang-kadang ya rada ngoten lho nggih. Urip yo ngoten niku ya.
Masya Allah. Jadi ada bagian masing-masing. Dah, yang jelas minta aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dikit demi sedikit kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma. Saya mikir napa sampean ngrumo sahabat, kula sampean lho ora dadi presiden gitu mboten. Sapa yang dadi presiden iki? Apa mantan ngono biasa kae. Alhamdulillah, insyaallah dah. Tetap ya kita memohon kepada Allah, tetap kita berharap ya Rabb. Sampai Sayyidina Imam Fudail. Al-Imam Fudail itu Fudail ibn Iyad. Niku matur. Laukan li doa mustajab. Lek umpama aku diwehi donga mustajab, sing tak dongane duduk keluargaku imam sing adil. Saestu Pak, pemimpin lek adil, negara aman. Masyarakat haknya terpenuhi. Memang kalau dia sudah adil itu luar biasa. Dibela sama Nabi. Hari-harinya luar biasa. Niku lek adil mungkin mawon ya. Allah berikan kepada kita para pemimpin kita ini menjadi orang yang adil insyaallah. Yang terakhir sampai dikatakan gini, jangan kemudian kata dalam satu hadis, jangan kemudian kita dikit-dikit langsung mencela kepada apa nih pemimpin gak pernah adil, dia zalim, dia korupsi, dia jangan seperti itu. Dikatakan ana malikul mulk kata Allah. Aku iki rajane raja. Ya. Wa qalbul muluk biyadai. Isi hatinya para raja ada dalam genggamanku kata Allah. Dan kemudian kalau seandainya kalian itu bondong-bondong mentaati kepada aku Allah, maka rajanya kamu, pemimpinnya kamu akan aku jadikan sebagai bentuk rahmatku, pahalaku kepada kalian yang taat sama aku. Tapi kalau kalian itu yang mayoritas adalah maksiat durhaka kepada aku Allah, maka aku kirim pemimpin yang akan menekan, menindas, mendolimi kepada kamu rakyatnya. Jadi kadang-kadang mungkin kalau sama ini diwai pemimpin sing ra genah, ya mungkin kita juga nggak jelas. Ya berarti ya bareng-bareng berbenah. Engko suwi-suwi kuwabe pajak ngidu nek pajeke piye. Insyaallah ya, ayo bareng-bareng ya dengan majelis yang seperti ini semampu kita ngajak ayo kita kembali berbenah, kembali kepada Allah, kembali semoga Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil insyaallah. Amin Allahumma amin walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli